warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan komponen elektronika pasif dan komponen elektronika aktif. Yang dimana komponen elektronika merupakan sebuah alat berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Komponen ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan aktif. Komponen pasif ini tidak melakukan arus listrik internal untuk berfungsi. Contohnya resistor atau tahanan, yang dimana komponen ini yang menghambat arus listrik dan mengatur tegangan listrik. Yang kedua, kapasitor atau kondensator, komponen yang dapat menyimpan muatan listrik dan digunakan untuk berbagai fungsi seperti filter, penyimpanan energi, dan penggeser fase. Adapun yang ketiga, induktor atau komponen yang menghasilkan medan magnetik dan digunakan untuk mengukur frekuensi arus listrik. Adapun komponen aktif dalam elektronika adalah komponen yang memerlukan sumber arus listrik dari luar atau eksternal untuk berfungsi. Komponen ini terbuat dari beberapa bahan seperti semikonduktor seperti germanium, selenium, silikon, dan metal oksides. Contohnya dioda sebagai komponen aktif yang terdiri dari beberapa bagian seperti dioda cahaya yang dikenal sebagai ring emitting diode LED. Yang kedua, dioda foto yang dikenal fotodiode. Yang ketiga, dioda laser. Keempat, dioda Zener. Yang kelima, dioda Briggs. Adapun contoh kedua seperti dioda Schottky, yang dimana dioda Schottky adalah jenis dioda semikonduktor yang dikenal karena memiliki tegangan rendah dan waktu pemulihan balik yang cepat. Berikut adalah berupa karakteristik dan aplikasi dioda Schottky seperti karakteristik tegangan rendah, waktu pemulihan yang cepat, kepadatan arus tinggi, dan aplikasinya yaitu perlindungan muatan pada sel surya, mode saklar sumber listrik, aplikasi berdaya tinggi, deteksi sinyal daya RF, dan rangkaian logika. Adapun kelebihan dari Schottky tersebut ini yaitu kapasitasi dioda rendah karena daerah depresi dioda dapat diabaikan. Yang kedua, waktu pemulihan balik dioda sangat cepat. Yang ketiga, kepadatan arus dioda tinggi. Yang terakhir, tegangan untuk menyalakan dioda adalah 0,2 sehingga 0,3 volt yang sangat rendah. Adapun contoh ketiga yaitu transistor, yang dimana transistor ini adalah sebuah komponen semikonduktor yang sangat penting dalam elektronik modern, seperti transistor bipolar yang disingkat dari BJT, yang dimana transistor ini menggunakan kedua jenis pembawa muatan elektronik dan lubang untuk mengontrol arus. Yang kedua, transistor efek modern, yang dimana transistor ini merupakan menggunakan medan listrik untuk mengontrol arus. Yang ketiga, transistor IGBT yang kepanjangannya insulated gate bipolar transistor, yang dimana menggabungkan teknologi GTR dan MOSFET yang menggunakan medan listrik untuk mengontrol arus, tetapi juga menggunakan prinsip BJT untuk menggunakan arus. Yang keempat, transistor Darlington, yang dimana terdiri dari dua transistor BJT yang dihubungkan secara seri, meningkatkan nilai HVE hambatan pengendali sehingga dapat mengalirkan arus yang lebih besar dengan arus pengendali yang lebih kecil. 5. Transistor foto, yang dimana transistor ini dapat menghasilkan arus listrik ketika terkena cahaya menggunakan efek fotovoltaik untuk menghasilkan arus listrik ketika cahaya menghantam material semikonduktor. Dengan demikian,
Dengan demikian, setiap jenis transistor memiliki karakteristik dan aplikasinya yang unik, sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik.